Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Halo semuanya, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nini Yustiana dari SMA Negeri 1 Parongpong. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bandung Barat. Di video kali ini saya akan berbagi mengenai aksi nyata dalam modul 1.4 yaitu budaya positif. Semoga menginspirasi. Bapak Ibu, ini adalah merupakan rancangan aksi nyata yang akan dilaksanakan oleh saya di sekolah saya yaitu di SMA Negeri 1 Parongpong. Latar belakang dari aksi nyata ini adalah murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka mereka akan mendapatkan hukuman yang cenderung mempermalukan dirinya. Oleh karena itu, tujuan aksi nyata kali ini adalah yang pertama menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Sedangkan tolak ukurnya adalah terbentuknya keyakinan kelas yang dilakukan oleh guru dan siswa, serta murid yang mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang dibuat. Nah, maka tindakannya adalah yang pertama saya lakukan adalah pertama, saya menghadap kepala sekolah, kemudian mendiskusikan tentang pelaksanaan desiminasi di sekolah kami. Yang kedua, kemudian melaksanakan desiminasi. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh guru dan murid. Yang terakhir, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dan ini merupakan pelaksanaan, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Pelaksanaan pembukaan dilaksanakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para wakasek dan staf, kemudian tenaga di sekolah, lebih khusus yang saya hormati yang ketua panitia workshop refleksi pembelajaran dan penerapan budaya positif khususnya SMA Parongpong yang telah mempersiapkan pilihan ini dengan baik dan terencana dalam satu program sekolah. Pada pertemuan ini akan membahas beberapa hal, diantaranya yang pertama itu budaya positif, kemudian nanti dalam sesi kedua refleksi pembelajaran dan micro teaching, kemudian yang ketiga penyusunan naskah praktek baik dan pengambilan gambar dan editing. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu diharapkan bisa mengupload praktek baik tersebut di PMN. Pelaksanaan desiminasi dibagi oleh 4 orang calon guru penggerak dan saya berada di ruang 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkenalan puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas tentunya pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di ruang kelas ini untuk mengikuti rangkaian workshop yang berjudul penerapan budaya positif. Insya Allah materi mengenai penerapan budaya positif ini akan disampaikan
sudah menyempatkan hadir dalam ini merupakan rangkaian workshop PPU, tapi sekaligus ini adalah mengenai tugas saya di Guru Gerak, yaitu diseminasi mengenai disiplin positif. Jadi di modul titik 1.4 ini saya mempunyai tugas untuk mengaplikasikan sebagai aksi nyata. Jadi apa sih budaya positif ini? Sebetulnya kita sudah ini Bapak Ibu ya, selamat datang di sini. Kita akan belajar bersama. Saya tidak menggurui, namun di sini kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung tentu saja untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Nah, konsepnya apa sih? Konsep utama dari budaya positif ini? Sebetulnya kalau Bapak Ibu mengikuti workshop tahun lalu, ini sudah pernah disampaikan. Tapi sebagai manusia kita banyak lupa ya Bapak Ibu ya. Kita itu harus sering dicas gitu. Biar teringat apa sih budaya positif itu. Nah, konsep utamanya itu ada di yang pertama di paradigma belajar, perubahan paradigma belajar, kemudian motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol restitusi, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Nah, apa sih pembelajaran paradigma baru itu? Nah, di sini kita workshopnya dulu pernah membahas tentang pembelajaran di paradigma baru. Nah, ini pun sama. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang kita dengung-dengungkan ya. Gitu. Apa sih profil pelajar Pancasila? Bagaimana sih untuk mencapainya sehingga pelajar kita itu menjadi pelajar Pancasila? Berarti harus mempunyai profil yang 6 ini, di mana kita sudah laksanakan di dalam pelaksanaan penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang yang terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan. Ini sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak. Ini yang didengung-dengungkan, pembelajaran intermediasi, pelayanan kepada anak harus berbeda, sesuai karakter, sesuai gaya belajar anak. Nah, ini akan kita tumbuhkan di dalam budaya positif. Nah, sebelum menjadi budaya positif, yang pertama harus kita lakukan tentu saja ada pada disiplin positif. Apa sih disiplin positif ini? Nah, merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran murid untuk melawan sesuatu tanpa biasanya kita itu biar anak disiplin kita suka nyogok ya, istilahnya nyogok itu yuk kalau ini diberikan sesuatu, nah sebetulnya nyogok. Nah, ini kita akan disiplin positif itu yang tanpa sokongan, tanpa ancaman. Kalau tidak dikerjakan nilainya 0, itu ancaman. Maupun hukuman kalau tidak mengerjakan suruh nulis 1000 halaman. Nah, itu bagaimana sih menumbuhkan disiplin positif itu tanpa sokongan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman? Bisa? Coba kita lihat. Nah, sebagai pendidik di sini, murid kita ingin menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilakunya ini kan ada 2. Motivasinya itu ada intrinsik dan juga ekstrinsik. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi, kalau tanpa disogok, tanpa diancam, tanpa dihukum, tapi si murid ini, si peserta didik ini, mereka melaksanakan dengan kesadaran. Nah, itu yang dinamakan dengan disiplin positif. Nah, dari sini semua tingkah laku siswa itu berdasarkan yang sama. Kita juga sebetulnya ada kebutuhan dasar manusia. Kenapa sih anak ini misalnya cari-cari perhatian? Kenapa sih anak ini melakukan sesuatu yang istilahnya bisa disebut kenakalan? Mungkin yang pertama kebutuhan dasar bertahan hidupnya belum terpenuhi. Atau bisa saja
berarti jiwa kebebasannya bro. Atau yang lain kesenangan. Kenapa sih ada anak yang suka membuli anak lain? Ini dia itu sebetulnya kadang-kadang kalau itu sudah yang latar belakang, maka itu ingin merasakan kesenangan melihat orang lain menderita, salah satunya. Jadi jiwa kesenangannya itu. Nah ini adalah basicnya tadi kebutuhan dasar manusia. Dan didasari pula oleh motivasi perilaku manusia yang tadi, yang ada dua, yang intrinsik dan ekstrinsik. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada tiga. Ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi karena takut dihukum, maka mereka akan disiplin. Contoh, kalau kamu tidak datang jam 7, maka kamu akan dihukum. Nah ini ekstrinsik. Jadi motivasinya dari luar, tidak sadar sendiri, cuma karena takut akan hukuman. Yang kedua, ini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mereka itu disiplin. Oh, ini dipuji, anak ini rajin. Dan anak ini nilainya selalu bagus, dipuji. Jadi mendapatkan pengakuan dari orang lain. Ini juga faktornya ekstrinsik dari luar. Tapi ini berbahaya. Pas sekali waktu dia mendapatkan sesuatu dan tidak mendapatkan pengakuan, ini akan membuat dia down. Nah, ini yang ketiga. Ini yang kita tuju. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi melakukan disiplin ini karena kesadaran, karena motivasi intrinsik, dan ini yang sangat sulit. Jadi saya datang ke sekolah yang pagi itu karena sadar saya memang butuh belajar. Oke, saya tanya pada Bapak Ibu, siapa yang mengasih contoh? Contoh begini Bapak Ibu, kalau saja kita masuk jam 7 kan ya, tapi kalau saja tidak ada teguran, tidak ada aturan yang membuat kita datang sebelum pukul 7, apakah Bapak Ibu masih datang tepat waktu? Ya, saya minta ada yang berpendapat. Dari Pak Aceh dulu deh. Pak Aceh, bisa nih ya Pak Aceh? Pak Aceh ini setiap hari sekarang datang jam 7. Ya. Oh, rajin. Tapi misalnya, motivasinya apa? Contoh, apakah kalau tidak ada teguran ini dari Bapak Kepala Sekolah, misalnya akan masih tetap datang jam 7 atau tidak? Kalau tidak ada aturan, tidak ada aturan, tidak ada ujian, tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman. Mungkin balik lagi ke rasa tanggung jawab kita aja, Miss. Kalau tidak ada aturan, tidak ada teguran. Kalau misalkan kita tanggung jawab terhadap tugas kita, menuju tanpa ada teguran, tanpa ada hukuman, tanpa ada apresiasi, pasti kita akan menuju. Nah, kalau Pak Aceh sendiri, misalnya tidak ada ini, bagaimana masih akan datang jam 7? Mungkin kalau misalkan tidak ada aturan, untuk 1 hari 2 hari mungkin datang jam 7, tapi untuk kesananya mungkin bisa lalai dan telat. Oke, terima kasih Pak Aceh. Nah, bunda gimana Bu nih? Tidak ada ujian, ibunya tidak ada reward, terus tidak ada hukuman juga, tapi apakah bunda masih akan rajin? Rajin. Oh, kenapa Pak? Kalau dilihat dari judulnya, motivasi perilaku manusia. Saya itu termotivasi aja barangkali untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru. Jadi apapun itu kita sudah mengikuti. Tidak ada kekerasan, tidak ada hukuman dan segala macamnya. Yang memotivasi diri sendiri. Oke, terima kasih Bun. Nah, ini yang kita soalkan disiplin, posisi sudah ada. Bunda, oh kalau saya sih mengajarkan bentuk saya, ini bentuk tanggung jawab saya. Contoh ini hidup adalah pilihan ya, pilihan untuk konsekuensi. Oh, terima kasih Bun. Oke, next. Nah ini yang kita harapkan itu di anak-anak semua. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ternyata Bapak Ibu ada beberapa yang saya sendiri berpikir, oh ini sudah disiplin, tapi ternyata konsep ini gagal. Coba kita lihat. Yang pertama ini hukuman. Hukuman itu pasti sifatnya
menyakitkan, ya kan? Sesok apapun namanya dihukum akan menyakitkan, tidak nyaman, sakit, disuruh pulang lagi sama pak kamu, ya disuruh pulang lagi kan gitu ya Pak ya? Gitu. Nih, murid takut, memaksa, pasti kan ya kalau memaksa kalau namanya juga hukuman menyembunyikan kesalahan dan kadang nih ada juga beberapa mungkin oknum ya nggak semua, tapi ada guru yang tidak mempertimbangkan perasaan anak, jadi kadang menjadikan anak merasa rendah diri, kadang mungkin disengaja atau tidak kayak memarahi di depan anak yang lain itu menjadikan murid rendah diri. Nah ini yang ternyata Bapak Ibu penghargaan juga ini ada yang gagal. Tadi hukuman ternyata gagal karena tetap aja hanya takutnya sebentar gitu, besoknya ya sudah begitu lagi. Ternyata ketika kita memberi penghargaan ini juga gagal juga, tidak semua hal harus diapresiasi. Contoh, tidak efektif, kadang ternyata sesudah tidak ada reward, tidak ada penghargaan, sudah motivasinya hanya penghargaan, merusak hubungan, rasa iri. Ketika kita terlalu banyak memberikan penghargaan ke satu orang, ternyata yang lain, ibu bapak itu kayak itu aja, nah gitu, ada iri. Kemudian ada mematikan kreativitas, bosanlah pasti yang dapatnya dia lagi, karena penghargaannya begitu. Menghukum dengan sistem ranking, ini yang kemarin ya, itu agak bersalah juga ya kan. Kita tidak boleh ranking sebetulnya. Kenapa? Karena tadi sifat dan karakter anak itu berbeda. Mereka juga sukanya hal berbeda. Kemudian bakat minat juga berbeda. Fisikanya bagus, belum tentu olahraganya bagus. Bahasa Inggrisnya jelek, belum tentu bahasa Sundanya jelek, seperti itu. Dan merampas hak menghargai dirinya, jadi tidak menghargai yang lain, menghargai diri. Saya berpikir dulu setiap anak itu wajib dikasih penghargaan, memang, tapi ternyata penghargaan ini ada jeleknya. Ketika satu kali dia melakukan sesuatu, kita tidak memberikan penghargaan, maka anak ini akan merasa sekarang tidak, maka dia akan kecewa dan merasa untuk apa melaksanakan itu. Nah, di situ. Nah, konsekuensi juga kita suka membuat kesepakatan kelas, PPN di kelas harus datang tepat waktu, contoh kesepakatan kelas. Tapi ternyata kesepakatan kelas itu kan ada konsekuensinya ya. Kalau tidak hadir, ada konsekuensi yang harus dilaksanakan anak. Tapi ternyata konsekuensi ini hanya penguatannya jangka pendek sebentar saja. Nempelnya di anak itu tidak lama. Selama kita belajar di situ, oke. Tapi sudah itu sudah. Kedua, perlu monitoring yang berkelanjutan terus gitu. Kita itu harus terus memonitoringnya. Minggu ini siapa, minggu depan harus terus. Menghormati hanya mematuhi peraturan dan kehilangan waktu untuk berhenti kesalahan. Jadi tetap aja kesalahannya tidak mereka memenuhi, tetap aja. Nah, yang di dalam budaya positif yang ingin saya soroti adalah restitusi. Jadi sekarang itu kita ke restitusi. Jadi yang pertama, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah yang jangka panjang sehingga murid bisa menghargai dirinya dan diri orang lain. Kemudian ada teori kontrol, memegang atau mengontrol dirinya sendiri. Dan yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah gini Bu, nih dulu Bapak coba pikirkan satu hal yang paling berharga buat Bapak Ibu. Bayangkan, tuliskan, simpan di tangan kanan Bapak Ibu. Pura-puranya sudah ditulis, simpan di sini ya. Ini hal yang paling berharga nih buat kita. Ya, buat kita ini sangat berharga. Nah sekarang akan ada seseorang yang datang meminta ini hal yang kita ini puja-puja sangat berharga untuk diri kita, tapi dengan berbagai cara kita akan memaksa orang ini untuk memberikan hal yang paling berharga untuk kita ini. Coba siapa yang berpraktek?
Yos ya. Bu Yos coba pikirkan hal yang sangat berharga. Oke, sudah. Sudah ya. Siapa yang mau meminta sesuatu dari Bu Yos? Itu ya. Oke, Bu Desi, paksa. Coba. Tahu dulu nggak apa yang dibenangi? Nggak usah. Bu Yos mau makan di mana? Nanti di terakhir asal itu punya Bu Yos. Sebulan nggak usah masuk kerja udah apa aja. Tetap tidak mau nggak? Coba. Coba. Paksa. Kalau nggak dikasih terus nanti Bu Yos jangan aku temenin lagi shopping. Boleh ya? Jadi tetap Bu Yos mau masih? Ya. Oh, oke, berarti Bu Desi gagal ya. Terima kasih Bu Yos, terima kasih Bu Desi. Coba dari percobaan ini kita bisa ambil kesimpulan. Siapa yang bisa mengontrol kita? Jadi yang mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Hidup pilihan, mau diberikan, mau tidak, pilihannya tetap ada di sama. Mau dilaksanakan oleh siswa, mau tidak, berarti pilihannya ada di siswa. Oke. Nah, kenapa sih kita harus melakukan pendekatan restitusi ini? Nah, restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan itu. Kemudian memperbaiki kesalahan, ditawarkan tapi tidak memaksa. Menuntun melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan fokus pada karakter, bukan tindakan, dan menguatkan fokus pada solusi. Oke. Nah, ini perbedaannya. Kalau hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas 10 menit. Guru marah dan murid jadi takut. Itu masuknya ke hukuman. Saya lagi SD sering kayak berdiri di depan kelas, angkat kakinya sebelah. Hukum. Kalau konsekuensi, guru memberikan misalnya kalau tidak mengerjakan PR nih 3 kali lipat. Guru tegasin, tapi murid hanya menghormati peraturan saja. Nah, yang kita inginkan ini restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Yang kita inginkan ini restitusi. Nah, langkah-langkah restitusi seperti apa sih? Yang pertama, menstabilkan identitas. Bukan kita ikut dulu saya juga begitu, tidak. Tapi bilang bahwa memang semua orang melakukan kesalahan, manusia tidak sempurna, kesalahan itu bisa siapa saja melakukan, dan terus kita tidak mencari siapa yang salah, tapi langsung mencari solusi. Yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, dulu misalnya memberikan contoh siapa yang pernah dalam situasi yang hampir sama. Dan terakhir, menanyakan keyakinan. Seperti contoh kemarin anak kelas 12 ada yang rambutnya merah. Ya kan, banyak beberapa orang. Ketika ditanya nih, ya semua remaja pasti ingin pernah rambutnya diwarnai, kita paling bilang begitu. Kemudian validasi kebutuhan. Oh, berarti kamu juga ingin dilihat ya, ingin rambutnya bagus ya, seperti itu. Tapi saya tanya, pantas nggak kalau ke sekolah misalnya rambutnya diwarnai? Sebenarnya dia sendiri sudah menjawab tidak pantas. Terus tanya lagi, kalau menurut kamu juga tidak pantas, apa coba yang harus dilaksanakan? Tanpa memaksa, tanpa menghukum. Ternyata dia juga yang mencari solusi. Harus seperti apa? Nanti saya ada video pelaksanaan contoh segitiga restitusi. Saya sudah syuting itu sama anak-anak. Tapi itu hanya reka adegan sih ya, bukan. Tapi sebenarnya beneran terjadi, cuma pemerannya saya ganti dengan bukan orang yang sebenarnya. Karena untuk menghalangi tidak boleh orang yang sebenarnya jadi perannya dia. Nah, yang tadi kita membicarakan, kita itu sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Coba kita tanya kepada diri sendiri, kita ada di yang mana? Apakah sebagai
penghukum, fisik, coba hukum lah, pulangkan, push up, lari, itu kita posisinya masih di penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah tuh udah gara-gara kamu, jadi ibu dimarahin sama kepala sekolah. Nah biasanya gitu, guru itu gara-gara kamu jadi ibu dipanggil, membuat anak ini merasa bersalah. Ada juga yang teman, posisi ini tidak banyak ditimurin, tetapi rupanya mengontrol murid dengan persuasi, tapi caranya mungkin kayak teman, kamu tuh jangan gitu. Nah ini posisi teman. Ada juga yang pemantau, membuat ya mengawasi saja, oh begini, oh begitu, pemantau. Yang paling ideal posisi guru itu adalah sebagai tentu saja manajer, dan jarang sekali yang kita sudah sampai di posisi ini, baik di rumah maupun di sekolah. Kita itu bisa restitusi ini bisa dua, di rumah juga sama seperti ini, di sekolah apalagi. Respon menunjukkan tanggung jawab guru. Manajer itu posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan muridnya mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini dia. Sulit? Ya. Tidak mudah? Pasti. Tapi kita harus coba. Ya. Sama seperti misalnya ke anak-anak ya. Ini posisi kontrol. Kalau penghukum pasti begini. Patuhi aturan ini atau ini. Itu penghukum. Kalau yang membuat rasa bersalah, aduh saya kecewa. Kamu sudah mengecewakan saya. Jadi anak itu merasa, kalau ya anaknya yang gitu. Teman, bahasanya, ayolah tetap-tetap buat saya bangga. Kalau pemantau, kamu kan tadi sudah melakukan. Jadi apa konsekuensi? Nah, tapi kalau manajer, tahu nggak kesalahan kamu di mana? Terus, bagaimana nih kamu memperbaiki kesalahan kamu? Ditanyakan kembali, apa coba yang mereka ini? Nah, kenapa sih harus berkeyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja? Karena tadi, mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm? Mengapa kita punya peraturan? Di sini kenapa tidak peraturan saja? Karena tadi, kalau peraturan kasih ekstrinsik, kita mencarinya yang intrinsik. Kenapa? Biar long lasting gitu, tahan lama. Kan kalau konsekuensi hanya sebentar, hukuman apalagi tidak ada penghukumnya, sudah tidak ada persiswaan di depan, sudah lost. Atau di kelas tidak ada gurunya, sudah bubar. Nah, jadi bagaimana pembentukan keyakinan di kelas? Jadi kalau keyakinan itu lebih abstrak. Kalau misalnya peraturan kan kayak datang 5 menit sebelum waktu itu peraturan. Kalau ini sedikit saja agar mudah dipahami, jadi tidak panjang-panjang, tidak banyak, berupa pernyataan universal, maksudnya bisa digunakan oleh semuanya, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif, dan semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan kelasnya. Nah, ini kemarin saya sudah praktek untuk pembuatan keyakinan kelas. Saya prakteknya hampir semua kelas sih, tapi karena saya ngajar di kelas 12, jadi di kelas 12. Ini di kelas 12 IPA 5 di jam pertama. Keyakinannya kelasnya apa? Bertanggung jawab. Dalamnya apa? Ya tentang kebersihan, kehadiran kelas, semuanya. Diharapkan anak itu dapat bertanggung jawab. Bersikap jujur, kemudian bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Maksud tenang di situ tidak saling mengganggu. Kalau ada orang lain berbicara kita mendengarkan. Jadi dapat satu-satu seperti itu. Bersikap sopan dan saling menghormati. Kemudian saling tolong-menolong. Kemudian hidup rukun dengan teman. Bahasanya seperti itu, abstrak, hidup rukun dengan teman. Kita ingin lagi apa sih hidup rukun dengan teman itu seperti apa? Nah ini kemarin kita sudah melaksanakan itu. Semuanya sih sebetulnya, cuman yang saya satu saja dicontohkan. Nah itu. Jadi saya memperlihatkan segitiga restitusi. Jadi di akhir itu ya, di video yang saya akan tayangkan itu, ini adalah nanti kita akan praktek segitiga restitusi ini ya. Kita akan praktek siapa nanti yang mau berperan sebagai siswanya, mau apa. Nah kemarin di semester 1 ternyata setelah nilai-nilai
mencoba melaksanakan segitiga restitusi ini ke anak-anak. Nah, alhamdulillah nanti hasilnya kita lihat. Walaupun pemerannya saya ganti, tapi dilaksanakannya betul. Tapi kalau untuk di video itu bukan anaknya gitu ya. Tapi kalau kenyataannya saya panggil memang, tapi tidak di video kan itu. Yang di video kasusnya sama, tapi anaknya berbeda. Tapi untuk hasilnya, alhamdulillah sudah terjadi. Sebelum praktik Bapak Ibu, dan kita lihat dulu contohnya ya. Sebentar, pakai bluetooth susah. Oh, bentar. Saya perhatikan itu yang terjadi di sekolah saya. Bayangan seperti ini Bapak Ibu, di sekolah saya itu khususnya di kelas saya, yaitu di kelas 1251, ada beberapa anak yang tidak mengerjakan latihannya sesuai yang diharapkan. Jadi ada 2 orang anak di sini, yang satu anak masih mengerjakan 50% dan yang satu lagi 75% dari tugas yang diharapkan. Nah, di dalam video ini saya akan melakukan sedikit restitusi kepada 2 orang anak tersebut. Kita lihat. Jadi ada 3 ya Bu. Yang pertama menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini kasusnya saya ambil di kelas MIPA 1. Sebetulnya banyak sih di kelas lain hampir sama, tapi contoh kita ambil 2 saja. Ini skenario-nya biar jelas. Jadi sudah ini saya kasih apa namanya? Berarti
tidak suka ribut ternyata di rumah jadi membuat malas. Jadi contohnya sih, tapi memang sih di kita itu banyak yang lebih berat ya dari hanya tidak mengerjakan tugas atau kesiangan gitu. Seperti yang lain, tapi pendekatan ini sama pendekatan ini diharapkan bisa mengatasi lebih banyak anak tidak hanya dengan motivasi ekstrinsik ya, tapi juga dari intrinsik sehingga mereka mempunyai kesadaran. Oke, nah ini Bapak Ibu bagaimana kita diskusi aja dulu, terbuka ya, kita diskusikan apalagi di sini ada kelas RGP lagi ya, ini pasti ini lebih mempunyai masalah. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Ibu mengenai segitiga restitusi ini? Nah ini ketika mempelajari modul ini saya juga banyak loh, penghargaan itu juga hubungan juga ya, kita jadi aduh bener gak sih yang selama ini ternyata harus seperti apa. Ternyata pas kita berbicara tentang, kan kita suka ada yang dikasih itu namanya yang poin-poin itu, ternyata itu juga salah juga, tidak ramah anak katanya. Kita kan bingung ya Pak ya, kita kan begini, yang kesalahan di poin kan gitu ya, itu efektif. Waktu saya sekolah juga begitu, pas poin kita ada buku saku, kita sampai rajin mengutin sampah. Kenapa? Karena ada tulisnya kan. Kalau kita itu mengut sampah ada tulis 5, senang itu bisa nambah nilai langsung di parang gitu. Ternyata itu katanya juga tidak ramah anak. Jadi bagaimana Bapak? Siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Sebelum kita akan praktek, siapa yang jadi siswa di sini yang paling cocok jadi siswa? Paling menjadi siswa. Nah, gurunya siapa tuh? Nah begitu kan masalah SMA seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus setelah ini ya kami harapkan sih semua kelas membuat keyakinan kelas. Kemudian kita juga pengennya ada budaya sekolah yang diterapkan di sekolah kita. Jadi bareng gitu semua. Nanti saya ngobrol dengan yang berempat ya. Kita mau seperti apa budaya sekolah yang kita terapkan di sini. Termasuk kata juga itu harus Iya, termasuk kata harus direvisi. Ya memang banyak sih Pak. Ternyata PR kita itu banyak, harus banyak revisi juga. Karena poin-poin kan tidak ramah anak. Nah, ya makanya. Makanya itu mau direncanakan kembali kan tidak ramah. Tidak ramah. Nah, tidak ramah. Iya begitu. Jadi memang seperti itu ternyata kita itu banyak sekali PR apalagi dengan jumlah siswa
diharapkan peran wali kelas mungkin ya lebih ini, peran BPK lagi, kesiswaan nambah lagi, nambah lagi PR-nya di sini. Oke, kemarin jadi muridnya. Siap. Wih, tapi jadi gurunya ya. Di sini aja, di sini. Mulai Pak. Arif. Kenapa kesiangan terus ya? Ngantar adik dulu, Pak, kan motornya cuma satu, jadi harus ngantar adik dulu. Dan adiknya pun ada susah, Pak, siang terus bangunnya, jadi saya pun bawa kesiangan, Pak. Rumah di mana? Saya rumahnya di kampung Nyampai, Pak. Oke, Pak. Terus punya kakak berapa, adik berapa? Saya yang paling besar. Paling besar, Iya. terus tanggung jawab ya, deh. Siap. Seperti itu salah satu tanggung jawab, ngantar dulu adik ya. Itu berarti hebat ya, adik ya. Tapi lain kali jam berapa masuk? Jam Jam 7. Ini jam berapa datang? Jam 8. Berarti 30 menit dari jam. Siap. Nanti besok diusahakan bangunnya lebih pagi lagi, terus ngantarnya juga. Itu berapa jaraknya, berapa kilo kurang lebih ngantar adiknya? Lumayan, Pak, ada paling juga 2 kilo. 2 kilo berarti. Tapi yang jadi masalah adiknya yang susah bangun pagi. Oh gitu. Saya isi dari subuh udah sholat subuh. Nah, itu kewajiban kakak yang paling tua berarti membangunkan, perlu dibanjur. Ya lain kali kewajiban itu tetap harus ya, karena itu sudah tanggung jawab ya. Iya. Ke depan ya, besok jangan diulangi lagi. Terus motornya juga perlu beli lagi untuk adiknya. Siapa? Siapa? Masih SD. Terus selanjutnya gimana setelah siang ini supaya mengubah lagi apa, jangan sampai kesiangan lagi ya. Tiap kali saya coba bangunkan adik saya lebih awal, Pak, biar saya nggak keluar terlambat. Bagus. Tapi mungkin nggak bisa secepatnya, Pak. Nah, kalau bangun biasanya kebiasaan bangun siang susah Pak. Kelas berapa adiknya? Baru kelas 2 SD. Kelas 2, berarti dan ya, tapi tetap sebagai kakak harus selalu mengayomi apa namanya, selalu memberikan pendidikan tentang agama. Siap. Mudah-mudahan ya ini kewajiban selaku kakak ya, ya kita tetap kewajiban sekolah juga harus ya, yang nanti juga adik juga ya, jadi keduanya itu saling ya, doakan semoga Arif jadi apa, soleh. Amin. Amin. Semoga budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita tercinta di SMA Negeri 1 Malang. Dan sebelum akan saya tutup untuk sesi hari ini, kita akan bertemu lagi di sesi Jumat depan mengenai nama seharusnya bukan refleksi pembelajaran dan budaya positif, tapi karena kami dikejar tugas, jadi budaya positif dulu, baru refleksi. Harusnya sih sekarang refleksi dulu karena awal semester. Dan mohon maaf nih ya, jadi agak diacak-acak juga jadwalnya karena berhubungan dengan pengumpulan tugas. Jadi nanti Jumat depan mungkin kita akan refleksi pembelajaran, akan ada fasilitator dari sekolah penggerak Ibu Silva Sadita yang istri Pak Cece juga. Kita akan micro teaching dan refleksi untuk pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tapi saya harap tidak meninggalkan ruangan dulu ya. Pak Ibu mau nanya testimoni yang bersedia. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi ya atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
audium yang sudah dilaksanakan mari kita tingkatkan, ya kalau yang belum mari kita sama-sama perbaiki. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa melakukan baik tadi seperti yang disampaikan, bukan hanya di sekolah saja, juga di rumah juga ya, bisa jaga bersinergis. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya sudah diinformasikan. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya sudah meluangkan waktu mengikuti rangkaian kegiatan. Semoga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertatap muka kembali dalam mengikuti rangkaian workshop berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Di hari ini kita memulai kegiatan workshop yang bertemakan aksi nyata pengembangan budaya positif di SMA Parompong. Apa yang tadi telah disampaikan oleh narasumber di sini, kita sama-sama menyimak dan mendengarkan untuk penerapan ini bagus sekali ya, karena di kurikulum Merdeka ini ya memang perlu kita rubah dari kebiasaan yang kemarin-kemarin ya, terutama ya bidang saya yaitu di kesiswaan yang menyangkut langsung dengan bersatu dengan siswa. Nah ini setelah mendengar paparan seperti ini ya, ini perlu kita revisi kegiatan, terutama peraturan-peraturan yang selama ini sudah dilaksanakan, termasuk ya scoring-scoring yang memang anak-anak yang selama ini melanggar. Nah, itu dengan adanya budaya positif ini ya kita sambut baik ya untuk ke depan, sehingga sekolah ini kita sama-sama bekerja sama dengan seluruh stakeholder ya, terutama ya kita sambut baik dengan kurikulum Merdeka Belajar ini. Tentu saja ini semua Sivitas SMA Parompong mari sama-sama bekerja bahu-membahu untuk bagaimana siswa kita ini, karena ini begitu banyak siswa ini terdiri dari 1000 lebih. Nah ini berbagai karakter ya, kita sama-sama ya tadi itu ya, seperti cara punishment yang anak melanggar itu kita juga setelah itu ternyata dipaparkan dari body positif, ternyata jauh dari apa yang kita harapkan ya. Ternyata berbagai karakter anak itu berbeda-beda, akhirnya kita juga memberi kesimpulan untuk memberikan punishment ya. Artinya kita harus juga solusi terbaik supaya anak bagaimana budaya ini terus berkembang. Setelah ini perlu dilaksanakan oleh para siswa kan, ya. Dengan seperti tadi yang telah kita sama-sama dengarkan, wah, positif banget ya. Makanya kita bahu-bahu sama-sama ya untuk memberikan yang terbaik untuk siswa kita ya. Kita jangan putus asa terus, karena ini perubahan-perubahan ke depan ya, ini apalagi beberapa tahun ke depan ya, tentu saja ini perubahan-perubahan ini pasti akan terus bergulir. Untuk itu ya kita sambut baik ya kurikulum Merdeka ini dengan berbagai kreatif. Mari kita sama-sama seluruh stakeholder, seluruh Sivitas SMA Parompong kita dukung dengan kegiatan ini. Ya, semoga ke depan sekolah kita lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Itu demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Rosnianti. Setelah saya mengikuti aksi nyata pada modul budaya positif, saya mendapatkan pemahaman bahwa memberikan hukuman dan penghargaan itu adalah hal yang kurang tepat. Yang harus kita lakukan adalah menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri agar siswa ataupun mungkin untuk diri saya sendiri bisa memperbaiki kesalahan yang telah yang dilakukan. Terima kasih. Okay, good morning students. Morning. How are you this morning? Okay, before we continue our lesson, please pray together first. Attention please.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we continue to our material in second semester, we are going to have the reflection first. Now, you have to remember what you learned in the first semester. Take out this. Let's see about this. Okay, ini di semester ganjil. Nanti Anda pikirkan, kemudian Anda tuangkan nanti di kertas ini ya. Nah, nanti saya bagi kertas ini, Anda tulis apakah Anda sudah puas dengan hasil yang dicapai khususnya di pembelajaran bahasa Inggris di semester 1. Kedua, kendala apa sih yang Anda hadapi? Kemudian, strategi apa saja yang sudah Anda tempuh untuk mengatasi kendala yang dihadapi tadi? Dan karena ini tahun baru ya, tentu saja harus punya target baru. Lagian Anda akan masuk ke universitas, berarti Anda harus punya target. Apa target Anda di tahun ini? Dan terakhir, bagaimana sih caranya supaya target ini tercapai? Harus bagaimana Anda lakukan? Apa yang harus dilakukan ya untuk mencapai rencana tersebut? Oke. Nanti Anda tulis di sini. Nah, hari ini karena awal pembelajaran di semester 2, mari kita buat keyakinan kelas. Jadi kita sepakati bersama apa yang akan dilaksanakan di kelas ini. Nah, yang pertama yang harus Anda tuliskan adalah keyakinan kelas mengenai apa sih? Yang pertama adalah mengenai kehadiran di kelas. Bagaimana kehadiran di kelas ini dan harus diyakini bersama ya, sepakati. Kedua, hubungan dengan teman, dengan guru yang akan kita laksanakan di dalam kelas. Ketiga, tentang sarana penunjang pembelajaran. Jadi harapannya seperti apa? Keempat, tentang situasi pembelajaran. Situasi pembelajaran khususnya di bahasa Inggris, tapi umumnya sebetulnya untuk semua ya. Nah, selanjutnya apa sih yang harus diperlukan dalam mencapai tujuan pembelajaran kita? Nah, now I am going to give you a piece of paper here. Write down about that one. Kehadiran, hubungan dengan relationship with your friend, and then the facility, the situation of learning, and what is your achievement in this year. You have to write in this a piece of paper. Tulis di kertas ini. Kalau sudah, nanti Anda tempel di sini. Nanti kita klasifikasikan. Sesudah diklasifikasikan, kita buat kesimpulan. Apa sih keyakinan kelas 12 MIPA 5 ini? Are you ready? Oke. Sini sayang. Ya. Ya, kita kan jam pertama tuh. Kesepakatan kelas kita mau bagaimana? Hadir tepat waktu atau misalnya 5 menit sebelum. Kasih satu-satu ke belakang. Tulis dulu, tulis. Boleh didiskusikan dengan temannya, boleh. Ya. Nanti yang sudah tempel ke depan. Kalau hadirannya harus bagaimana? Apakah 5 menit sebelum atau yang bisa ditolerir berapa menit gitu? Itu terserah Anda. So. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 hal yang harus Anda tulis masing-masing. Nanti kita simpulkan ya. So, tulis. Tulis boleh nggak juga nggak apa-apa sih. Ini Inggris atau Bahasa Indonesia aja. Sok, tulis. So,
Misalnya boleh masuk kalau boleh masuk lebih dari 5 menit dari jam 7 misalnya. Kesiangan 5 menit masih boleh masuk gitu, atau apalah, tulis. Ya. Oh, tugas ya, tugas mana? Oh, berarti ada di situasi pembelajaran aja ya. Mengumpulkan tugas tepat waktu seperti itu. Berarti ada di situasi pembelajaran. Apa ya? Kehadiran tuh kayaknya kayak contohnya 5 menit sebelum pelajaran kayak gitu. Boleh. Atau misalnya di sini toleransinya mau berapa menit? Toleransi 15 menit. Enggak, 15 menit tuh ingat tuh. Toleransinya 5 menit. Ya, contohnya gitu. Untung atau 15 menit tuh terlalu lama. Bukan dengan teman. Baik gitu. Dengan teman. Ya, menghargai pas orang lain berbicara, mendengarkan pas orang lain berbicara, yang kayak gitu. Enggak usah bahasa Indonesia aja. Ini mah ada keyakinan kelas. Yang sudah tempel ya. Boleh atau enggak 5-5-nya juga yang kepikiran aja deh. Nanti kita kesimpulkan semua. Berarti boleh 1. Anda misalnya tentang situasi pembelajaran. Ada yang tentang kehadiran gitu. Boleh. Pilih 1 boleh. Visi terlalu banyak mah. Kan ini idenya gitu. Hubungan dengan teman. Jadi kalau orang lain ngomong, kita dengarkan, contoh. Mendengarkan. Atau sampah nih, situasi pembelajaran nih. Membuang sampah pada tempatnya. Apalagi nih? Penunjang pembelajaran. Ya perlu apa nih? Kalau di kita belajar? Wifi udah ada. Wifi ada, tapi nanti pas kita misalnya mau pakai baru kita kasih passwordnya. Karena atuh bahaya kalau di los mah. Los mah atuh bisi we marah bar di kelas. Oh, jadi kita mah perlu kalau ujian misalnya, saya minta nanti ke tim IT. Tim IT misalnya dibuka kelas 12 MIPA 5. Nanti saya dikasih pas pelajaran saya aja. Nanti tutup lagi. Udah nggak ada yang di los gitu mah atuh bahaya untuk pelajar mah. Satu sekolahan ini mah. Kebayang. Cuma itu kan gunanya untuk ujian, belajar. Yang sudah ditempel saya yang ke depan. Oke, 2 menit lagi tempel. Mau selesai mau tidak lah tempel. Ya. Tulis 1 juga boleh. Mau tentang yang mana misalnya. Ambil hanya 5 kan? Ya wifi-nya, speakernya, ini apa? Berarti menjaga semua fasilitas yang ada di kelas kayak gitu. Boleh nggak beraturan juga ya? Kelas ini semua hampir perfeksionis. Yo. Udah. So. Oke. So, ya silakan semuanya ditempel. Gak apa-apa, di mana aja boleh. Di PS3 aja deh. Sudah ya? Coba siapa yang mau bantu nulis di depan nih? Nah, berarti kita tulis di sini keyakinan kelas. Oke, siapa yang mau bantuin nulis? Dia sok. Oh, rapihin bajunya. Jangan dulu yang sekretaris aja. Bagus tuh tulisannya. Dia nanti baca di sini ya. Yang nulis apa? Sekretarisnya siapa? Nabila, come on. Dapat bintang. Iya. Dia sini baca ini. Gantian.
So, sini ya. Baca yang pertama aja. Di situ. Yang mana? Yang itu. Yang kehadiran. Hadir tepat waktu. Oke, yang lain nomorin dulu sayang, nomorin nomor 1 gitu. Yang lainnya? Menghargai teman saat berbicara. Enggak, kehadiran dulu. Semua kehadiran dulu. Toleransi 5 menit sebelum masuk kelas. Oke. Yang lain? Ada lagi? Belum, segitu dulu. Oh iya, toleransi 10 menit saat telat masuk kelas. 10 menit? Hello. Nggak apa-apa. Oke, kita ambil ini. Jadi keyakinan kelas kita yang pertama apa? Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Mau ada toleransi tidak? Maksimal. Maksimal ya? Nah, 5 menit dalam kurung 5 menit sebelum mulai, tulis di situ. Gak boleh masuk lebih dari 10 menit. Oke. Udah segitu ah. Oke, dia boleh duduk. Sayang baca yang nomor 2. Nomor 2. Hubungan dengan teman. Dengan teman baik selalu mendengarkan, bercerita dan membantu. Oke, yang lainnya coba. Terus menghargai teman yang sedang menjelaskan atau bertanya. Menghargai sesama teman. Menghargai ya, banyak ya. Berarti kita ambil kesimpulan menghargai orang lain lah gitu. Bisa gurunya, bisa temennya kan ya. Menghargai orang lain. Oke, thank you. Menghargai orang lain. Oke, dalam kurung berarti apa ya? Udah nggak apa-apa segitu aja. Nomor 3. Siapa yang mau baca? Yuk, sayang ke depan. Nomor 3 ini sarana penunjang pembelajaran. Apa coba? In fokus agar saat guru menjelaskan ada gambarnya. Oke. Wifi. Fokus. Apalagi? Oke, berarti menjaga semua fasilitas yang ada di kelas. Tulis Neng, menjaga semua fasilitas yang ada di kelas. Baik apa saja? Proyektor, berarti wifi. Menjaga wifi kumacarana. Apalagi? Spidol, papan tulis ya semua lah ya. Berarti menjaga fasilitas yang ada di kelas. Oke, thank you saya. Yang keempat, siapa yang mau baca nomor 4? Ya. Ada yang mau baca nomor 4? Ya, Dis, boleh. Situasi pembelajarannya itu kelas bersih, harus kondusif jika sedang belajar, have fun dan tenang, tidak bising, tentram, menyenangkan, seru dan penuh game. Oke, thank you. Jadi coba kita simpulkan bagaimana menyimpulkannya. Menciptakan suasana menyenangkan, oke? Saat belajar. Menciptakan suasana yang menyenangkan saat pembelajaran. Berarti harus ada gamesnya. Tapi ini harus 2 arah berarti ya. Gurunya harus menyenangkan, siswanya juga harus menyenangkan. Jangan pas gurunya so asik sendirian. Ini menciptakan suasana yang menyenangkan. Oke, kelima. Satu lagi nih. Saya baca yang kelima. Nah, menjaga fasilitas itu termasuk kebersihan ya.
belajar dengan sungguh-sungguh, belajar melalui kamus bahasa Inggris untuk memperluas wawasan, rajin, tertib, lebih belajar lagi, bersemangat saat melakukan pembelajaran, rajin, bekerja keras. Oke, berarti kita simpulkan apa? Menjaga motivasi belajar. Neng tulis, menjaga motivasi belajar. Oke, thank you sayang. Jadi memang semua orang punya motivasi ya, tapi motivasi itu naik turun. Ada lagi bagus, ada lagi jelek. Berarti kita tugasnya apa tadi? Menjaga supaya tetap tinggi. Pagi-pagi juga sama kan? Sudah semangat, ada yang kurang. Nah, harus tetap menjaga. Ada yang mau ditambahkan? Selain dari 5 ini, ada yang mau ditambahkan? Tugas tepat waktu. Setuju? Setuju nih. Ya, tugas tepat waktu. Berarti apa tuh? Menjaga kebersihan, termasuk buang sampah, piket dan lain-lain. Bisa di sini, tapi biar lebih jelas tulis di sini. Menjaga kebersihan kelas atau lingkungan sekolah. Oke, siapa perwakilan yang mau membacakan keyakinan kelasnya nih? Siapa yang mau baca? Yuk dia sini baca. 2 orang ya. Sekarang perwakilan dari boys dulu. Laki-laki baca. Keyakinan kelas. Tulis ya, tulis kelasnya. Tulis di sini. 12 MIPA 5. Yang keras ya? Yuk. Keyakinan kelas di kelas 12 MIPA 5. 1. Hadir tepat waktu, toleransi 5 menit sebelum mulai. Yang kedua, menghargai orang lain saat berbicara. Yang ketiga, menjaga fasilitas yang ada di kelas. Tidak ada yang dirusak. 4. Menciptakan suasana yang menyenangkan dan selalu kondusif. 5. Menjaga motivasi belajar. Yang ke-6, tugas tepat waktu. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan kelas. Oke, terima kasih dia. Ayo tepuk tangan semuanya. Dari yang perempuan, satu lagi. Siapa yang mau baca? Perwakilan. Ya? Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Kan baca doang, ini ada tulisannya di sini loh. Ya kan? Ada tulisannya di sini. Ayo. Yang perempuan. Atau sudah tahu semuanya ya? Sepakat ini ya? Oke. Nah, ini adalah keyakinan kelas kita untuk menyambut pembelajaran di semester 2. Oke. Dan ini next. Ini adalah the second semester material. The first one is about procedure text. The next is about expressing curiosity and showing attitude, discussing possibilities, criticizing, deterring, regret, giving and asking about plans, and predicting, speculating, and judging. And the text is a review and song. Coba kita lihat dari sana. Teks prosedur, berarti langkah-langkah membuat, melakukan, mengoperasikan sesuatu. How about curiosity? Showing attitude, itu apa tuh? Curiosity itu apa? Dari curious, penasaran. Attitude, akhlak, sopan, santun. And then possibilities, kemungkinan. Criticize, kritik, saran dan itu ya. Regret, penyesalan. Giving and asking plan, rencana. Predicting, prediksi. Speculating, spekulasi. Dan judging. Judging tuh menilai ya. Mengkritik bisa. Nah ini semuanya sebetulnya sudah pas kemarin kita bahas juga di conditional if, mirip-mirip lah ya. Nah jadi
sebentar juga oke lah itu. Review apa review? Mengulas ya. And songs? Nyanyi musik. Song itu lagu. Kalau nyanyinya? Kan ada juara nyanyi di sini. Oke. Nih ini timeline-nya. This is our timeline in this semester. Lihat timeline-nya. Januari. Nah ini seperti rencana tadi. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah ini rencana dalam pemberian materi. Jadi rencana saya memberikan materi pada Anda. Anda harus punya timeline sendiri. Januari, kan Anda pelajarannya banyak tuh. Anda mau ngapain gitu. Februari, Maret. Dan tentu saja dari sekarang harus memikirkan universitas mana yang masuk. BP kan sedang menilai eligible-nya. Mudah-mudahan Anda masuk yang eligible ya. Jadi tidak usah mikir belajar lagi nanti. Kan itu. Tapi ya belajar terus, biar kalaupun tidak masuk ada kesempatan lain. Nah, nanti ini di kertas seperti biasa. Oke. Nah, that's all about our material today. Jadi ini keyakinan kelas kita, sepakat dilaksanakan ya. Oke. Coba kita tepuk tangan untuk keyakinan kelas kita hari ini. Oke, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, itulah diseminasi yang saya laksanakan di sekolah kami, yaitu di SMA Negeri 1 Parongpong. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.